memperbaiki redamannya tuh susah begitu. Jadi Anda nggak bisa menentukan actionnya seperti apa karena Anda terbiasa instan dapat secara instan begitu. Kalau misalkan kita tahu cara menghitungnya itu jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Keluarnya 2. Semua split ratio kayak gini. Split ratio spesial, sorry. Split ratio spesial bentuknya selalu masuknya 1, keluarnya 2. Kita contohkan, ada split ratio spesial di sini saya punya plus 7,54. Oke, dB ya satuannya. Oke. Ini dia hasilnya. Mari kita buktikan perhitungan ini. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendistribusikan internet dengan optik ya Pak ya. Dan by the way, sorry banget ketika saya bikin video ini aku lagi flu, mungkin suara dan macam sebagainya agak kurang enak. Yang penting semangat belajar. Motivasi saya membuat video ini sangat sederhana Pak, karena Indonesia adalah salah satu pengguna internet terbesar di dunia, cuman bukan yang terbaik. Dan semoga setelah video ini tayang bisa memotivasi kita semuanya untuk membuat layanan internet yang baik begitu. Dan video ini juga saya dedikasikan kepada teman-teman seprofesi, mungkin teknisi, NOC, ISP, dan macam sebagainya, supaya kita bisa lebih menghargai begitu Pak. Karena saya akan tunjukkan betapa rumitnya mendistribusikan internet supaya sampai ke rumah Anda itu seperti apa. Dan banyak teman-teman kita yang NOC, mungkin teman-teman teknisi itu tidak mendapatkan gaji atau fee yang layak begitu. Tapi mereka karena mungkin terhimpit kebutuhan, jadi mau nggak mau diambil. Kita akan start dari bagaimana internet bisa datang ke rumah Anda. Jadi example-nya begini Pak, misalkan saya punya sebuah rumah begitu ya. Ini gambarku agak kurang bagus sih by the way, aku nggak jago gambar karena saya nggak guru. Tapi example aja, katakanlah saya punya rumah di sebuah perumahan gitu, rumahku yang ini gitu. Ketika kita belajar proses pendistribusian internet, biasanya kalau di akademis kita akan startnya diajari 7 layer protokol begitu. 7 layer internet gitu. Tapi itu kayaknya akan terlalu rumit. Ini adalah teori-teori yang saya kembangkan sendiri sebenarnya. Dan nggak mungkin selesai di dalam satu video ini. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan kalau misalkan jenengan mau bantu saya untuk membuat konten-konten semacam ini, silahkan berikan super thanks yang ada di bawah video. Jadi misalkan saya punya sebuah rumah yang saya berlangganan ISP atau layanan internet begitu dari ISP. Ini layer satunya dulu ya. Ini layer 1 itu hardware-nya dulu. ISP akan memberikan sebuah alat di rumah kita. Alatnya bentuknya kayak gini nih. Biasanya orang-orang menyebutnya itu modem, atau kita sebut aslinya dia tuh lebih cocok disebut router. Kalau modem itu bagi saya yang dia sumber internetnya dari SIM card. Jadi kalau misalkan teman-teman punya router kayak TP-Link MR6400 itu kan pakai SIM card gitu. Itu saya nyebutnya modem. Kalau seperti ini saya nyebutnya router. Router pun aslinya lebih spesifik lagi. Router itu yang dia punya port 1 sendiri. Kayak misalkan Ruiji, TP-Link, itu saya nyebutnya router. Nah, kalau seperti ini, kalau di optik saya nyebutnya itu ONT. Ada 2 sih sebenarnya. Kalau misalkan kita cermati, ada ONT, ada ONU. ONT ini adalah Optical Network Terminal. Nanti kita akan tunjukkan alat prakteknya. Yang kedua ada ONU. Ini kepanjangannya Optical Network Unit. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kita lihat. Ini kebetulan saya punya. Ini dia alatnya. Jadi ada ONT. Ini saya sebut sebagai ONT, ini saya sebut sebagai ONU. Teman-teman bisa melihat mungkin secara fisik perbedaannya. Ya, perbedaannya di bagian ONT, dia punya antena wireless. Jadi strukturnya sebenarnya sama, dia punya port optik untuk masuknya internet. Tapi kalau ONT dia punya wireless untuk bisa kita terima layanan internet dari ISP kita melalui wirelessnya atau melalui port LAN-nya. Jadi secara kabel, secara wired atau secara wireless. Jadi ONT itu dia punya antena. Kalau ini saya sebutnya ONU atau Optical Network Unit. Dia tidak punya wireless, tapi punya port optik yang sama, teman-teman bisa lihat. Tapi dia menyebarkan internetnya atau mendistribusikan internet ya hanya lewat wired atau lewat kabel melalui port LAN ini ya.
teman-teman. Ada line 1 dan line 2 kalau yang ONU yang ini. Ini ONT dari Tarmok, tipenya adalah TMO4G52AX. Nih ya, teman-teman sudah bisa membedakan mungkin perbedaannya. Sesederhana itu aslinya. Jadi kalau ONT dia mendistribusikan melalui wired dan wireless, kalau ONU dia hanya wired only. Biasanya ONU itu digunakan di fiber to the building, kalau misalkan di apartemen, kemudian di perkantoran dan macam sebagainya yang membutuhkan koneksi secara kabel saja. Biasanya teman-teman akan pakai ONU. Nah, kalau misalkan kita berlangganan internet ya Pak ya, biasanya ketika sebuah ISP atau sebuah internet service provider memberikan layanan dan layanannya sudah terpakai banyak di satu wilayah, ketika kita mau menambah layanan begitu ya, biasanya kita nelpon tuh. Ada alasan yang namanya kayak gini nih. Kita misalkan nelpon IndiHome, Bisnet atau Iconnet, maaf Pak, ODP di tempat Bapak sudah penuh. Nah, ada kata-kata ODP. ODP itu apa? ODP adalah ini, teman-teman, ya. Box yang biasanya tertempel di tiang-tiang ISP mereka yang teman-teman biasanya lihat di pinggir-pinggir jalan, itu namanya adalah ODP atau Optical Distribution Point. Jadi kalau misalkan teman-teman langganan ISP dari ONT mereka, akan ada kabel optik yang akan tersambung ke ODP atau ke Optical Distribution Point ya Pak ya. Dan ODP itu dalamnya kayak gini nih kalau dibuka. Mental. Dalamnya kayak gini nih. Nanti kita akan pelajari lebih detail di ODP ini. Tapi kurang lebih seperti ini. Jadi aslinya dia itu satu dari pusatnya, kemudian masuk ke ODP, dia akan di-split sesuai layanan yang dibutuhkan di wilayah itu ya Pak ya. Nah, ODP ini kebetulan saya punya sampelnya juga. Ini ada berbagai jenis sih ODP tergantung ISP-nya. Di sini saya ada dua ini ODP. Bentuknya sama, sebenarnya fungsinya juga sama, Optical Distribution Point. Dia cuman box plastik aja. Yang penting elemennya ada di dalamnya yang nanti kita pelajari ya teman-teman. ODP ini dia itu dari satu, kemudian di-split sesuai kebutuhan Pak ya. Di dalam ODP itu ada komponen yang penting namanya splitter ya. Ini splitter pun jenisnya ada banyak, kita bisa kenal mungkin yang sering dipakai. Ada splitter itu namanya splitter ABS, teman-teman nanti mungkin bisa lihat. Jadi splitter ABS. Ada yang namanya splitter PLC, seperti ini bentuknya. Kemudian ada splitter box, ini yang paling sering dipakai teman-teman yang skala kecil karena ini mudah, harganya lebih terjangkau, redamannya oke. Saya pun paling sering juga pakai splitter box ya. Kalau kita ikuti ODP ini, dia akan ada kabel yang muaranya sebenarnya ada banyak sih. Pengembangannya akan ada yang namanya OTB, ada yang namanya ODC. Nah, tetapi kalau kita ikuti, dia akan bermuara pada satu alat yang namanya adalah ini OLT atau Optical Lines Terminal. Nah, OLT ini yang akan seru sih sebenarnya. Komponen utamanya hanya ada 3 untuk OLT. Yang pertama ada PON atau Passive Optical Network. Kalau misalkan teman-teman beli OLT kan biasanya kan OLT 2 PON, OLT 4 PON. Nah, PON ini adalah Passive Optical Network, tempat kita memancarkan sinyal optiknya. Dia punya PON berapa? Misalkan kalau 2 PON berarti dia punya 2 Passive Optical Network, 2 interface yang bisa memancarkan untuk memecah sinyal fiber optik ke ODP begitu. Kemudian ada yang namanya uplink. Uplink ini adalah tempat memasukkan internet. Kemudian ada yang namanya MGMT, tempat untuk melakukan konfigurasi atau port untuk kita melakukan konfigurasi. Nah, OLT ini pun juga sebenarnya jenisnya ada banyak. Kalau ini adalah komponen yang utama di sebuah OLT, ada PON, ada uplink, dan juga ada MGMT. PON adalah Passive Optical Network, interface untuk memancarkan sinyal optiknya. Kalau uplink, dia adalah tempat masuknya internet. Jadi satu internet nanti kita pecah melalui PON tadi. Kemudian ada yang namanya MGMT atau port untuk melakukan konfigurasi di OLT-nya. Nah, OLT ini pun jenisnya ada banyak, teman-teman. Ada yang perlu diketahui paling sih 3 yang utama. Yang pertama ada E-PON, yang kedua ada G-PON. Perbedaannya apa? Sebenarnya sama saja.
sama saja, cuman di bagian spek dan juga teknologinya aja yang berbeda. EPON ini kepanjangan dari Ethernet Passive Optical Network. Dia bisa mendistribusikan internet 1 giga di sekitar 1000 Mbps. Kalau GPON dia bisa di 2,5 gig atau 2500 Mbps. Nah, perbedaannya lagi adalah di bagian ONT-nya atau di routernya. Kalau EPON itu dia harus menggunakan ONT jenis EPON juga. Dan kalau GPON dia harus menggunakan ONT jenis GPON juga. Nah, ini teman-teman saya juga punya sampelnya. Ini saya punya sebuah router, ini bekas dari IndiHome sih. Teman-teman bisa lihat ini dia menggunakan ONT jenis GPON ya. Bisa dilihat ini tipenya F609, ONT-nya jenisnya GPON. Jadi IndiHome menggunakan distribusi internet dengan OLT jenisnya adalah GPON. Ada lagi sebuah ONT yang kita bisa gunakan di EPON atau kita juga bisa gunakan di GPON. Nama ONT-nya atau routernya adalah, kita sebutnya biasanya adalah XPON. Jadi di XPON ini, kalau kita gunakan ONT jenis XPON ini, kita bisa menggunakan OLT EPON atau kita bisa gunakan OLT GPON. Ini yang paling sering dipakai orang-orang sih, ONT jenis XPON. Contohnya apa? Contohnya ya ONT punya Tarmok ini tadi. Untuk tipenya adalah TMO 4G52AX ya. Ini dia XPON. Teman-teman bisa lihat, ini XPON ONU. Jadi dia bisa digunakan di OLT jenis EPON atau bisa digunakan di OLT jenis GPON. Sebenarnya nanti di OLT juga ada yang namanya XGS-PON. XGS-PON ini untuk pengembangannya lagi. Cuman ini biasanya dipakai kelas ISP yang benar-benar besar sih. Ada juga XG-PON sebenarnya, namanya XG-PON. Cuman yang perlu kita ketahui basic kayak EPON dan GPON aja sih, yang paling sering dipakai di kelas entry level lah ya, EPON dan juga GPON. Nah, di sini saya punya contoh OLT. Ini adalah OLT dari Tarmok. Untuk tipenya adalah TMO 4EP4SX 4G OLT. Wah, panjangnya pol ya Pak ya. Biasanya seri ini dia menunjukkan interface-nya sih. 4EP berarti dia punya 4 PON, 4 Ethernet PON atau 4 EPON. Kemudian dia 4SX dia punya 4 uplink, ini melalui transceiver. Terus dia 4G, artinya dia punya 4 port gigabit ya untuk uplinknya. Jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, dia punya PON atau Passive Optical Network, ini jumlahnya ada 4. Kemudian dia punya uplink, ini bisa 2 uplink. Jadi melalui SFP transceiver dan juga melalui gigabit Ethernetnya. Kemudian dia punya MGMT port atau port untuk melakukan konfigurasi atau meremote OLT-nya. Di sini kalau di Tarmok ini ada tambahan lagi, ada port konsol, ada USB. Itu adalah fitur tambahan yang sama-sama untuk mengkonfigurasi juga aslinya. Kalau USB untuk update OS biasanya sih di OLT ini, utamanya itu. Kemudian kalau misalkan kita berlangganan sebuah internet begitu teman-teman, teman-teman biasanya akan langganan ada paketnya. Mungkin di 50 MB, kemudian 100 MB, 300 MB, tergantung kebutuhan ya. Mereka jualan paket-paket layanan berdasarkan kecepatan biasanya. Untuk mengatur layanan dan kecepatan ini, sebenarnya kita bisa menggunakan OLT jika dia layer 3. Jadi biasanya OLT layer 3 itu ada yang namanya QoS atau Quality of Service. Fungsinya adalah untuk mengatur atau memberikan limitasi bandwidth yang kita berikan kepada ONT. Fungsinya sesederhana itu saja. Cuman biasanya jarang sekali kalau melakukan QoS itu di OLT-nya secara langsung. Biasanya kita akan pakai gateway yang jauh lebih kompleks lagi konfigurasinya. Gateway itu misalkan Juniper, terus Cisco, yang paling tenar mungkin Ruiji, dan yang paling sering dipakai dan yang paling mudah konfigurasinya adalah MikroTik. Ini yang paling sering dipakai. Jadi aslinya Pak, internet itu satu. Di sini nanti elemennya ada IP public, ada AS number begitu kan. Kemudian kita masukkan ke MikroTik. Dari MikroTik ini nanti diolah, kita sediakan layanan semacam apa begitu kan. Kemudian masuk ke uplink OLT-nya. Ini nanti dia masuk ke uplink OLT-nya dan akan kita pecah-pecah untuk memberikan layanan yang jauh lebih banyak lagi melalui ODP lewat port
PON yang ada di OLT-nya. Jadi sistem mendistribusikan internet aslinya sesederhana itu. Tetapi konfigurasi yang nanti akan rumit yaitu ada di OLT ke ODP ini nanti sih. Karena nanti kita harus mengenal banyak sekali elemen, item-item seperti redaman, kemudian splitter dan lain macam sebagainya, dan ada konfigurasi juga di bagian mikrotiknya untuk memberikan layanan. Nanti kita akan coba sampai ke step itu. Kita harus tahu layer satunya dulu, hardware-hardware-nya dulu. Jadi sabar ya Pak ya. Sampai sini silakan teman-teman pahami dulu, baru nanti kita akan sampai step ke menghitung redaman dan macam sebagainya. Pastikan ini paham dulu. Kalau misalkan belum paham silakan diurangi dari awal ya Pak ya. Oke, setelah tahu item-item layer satunya, sekarang kita akan masuk ke lebih detail lagi, yaitu di bagian ODP atau di splitternya ya teman-teman. Kita tahu tadi ODP singkatannya apa? Optical Distribution Point ya. Isinya di dalamnya ada yang namanya splitter. Splitter ini fungsinya apa? Untuk menyeplit Pak. Jadi PON itu sistemnya dia passive optical network. Jadi sinyalnya atau yang kita sebut lasernya itu dia pasif, dan itu bisa dibagi-bagi dengan alat yang namanya splitter ya. Splitter itu kalau di pasaran itu ada dua ya, splitter. Nanti kita akan belajar splitter sistemnya seperti apa. Ada dua. Yang pertama namanya splitter ratio. Yang kedua namanya splitter ratio spesial. Kalau di global nyebutnya splitter ratio spesial sih. Ya kita sepakati saja namanya adalah splitter ratio spesial. Perbedaannya apa? Aslinya sama, fungsinya untuk menyeplit atau membagi sinyal optik dari OLT tadi melalui port PON-nya. Cuman di splitter ratio ini dia membagi redaman secara merata. Nah, di pasaran kita akan temui splitter ratio ini bentuknya seperti ini nih. Misalkan 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32 dan seterusnya ya. Di pasaran bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan 1:2 berarti splitter itu masuknya 1, dia akan tersplit menjadi 2. Kalau 1:4 berarti dia masuknya 1, dia akan terbagi menjadi 4. Dan sesuai karakteristik dari splitter ratio, dia membagi redamannya secara merata. Jadi misalkan saya punya 100% di sini, maka dia akan dibagi rata. Jadi 50%, 50%. Kalau 1:4 berarti dia akan dibagi rata juga. Misalkan saya punya redamannya 100%, semua portnya akan sama, yaitu 25%, 25%, 25%, dan 25%. Jadi dia dibagi secara merata. Seperti itu ya Pak ya. Kita hanya tahu konsepnya aja, cuma nanti yang dihitung bukan presentasenya ini, tetapi loss-nya. Jadi splitter ratio itu dia punya losses sendiri-sendiri Pak. Nah di OLT ini serunya ini, menghitung lossesnya. Kalau 1:2 nih, biasanya di spesifikasi ini dicantumkan sih lossnya berapa, splitternya begitu. Nah kalau di 1:2 itu biasanya lossnya di 3,2 dB seperti ini. Kalau di 1:4 dia lossnya biasanya di 7,2 dB. Terus kalau 1:8 dia lossnya di 10,3 dB. Ini teman-teman bisa searching sih. Kalau 1:16 dia loss di 13,3 dB. Satuannya dB ya. dB ini kekuatan lasernya atau kekuatan sinyal optiknya. Kalau di 1:32 ini di 16,6 dB. Normalnya ini, tapi tergantung brandnya juga. Ini kalau di brand yang saya miliki ini, dia tidak menyantumkan dia mengalami losses berapa, tapi ini splitternya 1:8. Kemungkinan 1:8 normalnya harusnya dia loss di 10,3 dB. Normalnya ya, normalnya. Tabelnya nanti saya munculkan di sini. Sekarang kita akan coba praktekkan cara menghitungnya seperti apa splitter ratio ini. Saya akan contohkan, saya akan nyalakan dulu OLT-nya. Oke ya, ini OLT-nya sudah menyala teman-teman. Dan di sini ada port PON ya, passive optical network-nya.
Oke, kita akan coba mainkan PON-nya. PON ini, Passive Optical Network ini akan berfungsi kalau kita berikan dia SFP. SFP pun ini jenisnya ada banyak. Dia start dari 2 dB, kemudian 4 dB, 7 dB, 8 dB, 9 dB. Ini SFP dari Tarmok, jenisnya EPON, sesuai dengan OLT-nya. Kemudian dia bisa sampai 1,25G, 1250 Mbps. Dan saya akan tancapkan SFP-nya 9 dB. Jadi suka-suka kita sebenarnya nanti. Ini SFP yang paling tinggi sebenarnya 9 dB. Kayaknya loh ya. 9 dB kita masukkan ke port PON-nya. Oke, kita coba ukur redamannya keluar berapa. Di sini saya sudah punya petcore atau kabel fiber optik. Saya tancapkan ke PON-nya. Teman-teman, ini nanti dia akan mengeluarkan kekuatan sinar lasernya atau redaman kalau kita sebutnya biasanya di lapangan, redaman optik. Kita bisa ukur dengan alat yang namanya optical power meter. Jadi dia bisa mengukur redaman kekuatan sinyal optiknya. Nah, di sini kebetulan ini saya punya alat namanya OTDR. Ini dia punya fitur OPM atau optical power meter. Jadi kita bisa mendetek berapa powernya dari sini. Kita coba lihat. Bisa dilihat teman-teman, dia muncul redaman 8,71 dB ya. Jadi saya akan sampelkan di sini. Kita dapat redaman 8,71 seperti ini. Kemudian kita akan coba masukkan ke splitter rasio ya. Di sini kebetulan ada splitter rasio box. Ini 1:8. Normalnya splitter rasio ini, splitter rasio box, harusnya dia mengalami losses atau redamannya akan berkurang sebesar 10,3 dB. Normalnya ya, berarti 8,7 dikurangi karena dia berkurang redamannya. Berapa besar kurangnya? Karena kita masukkan ke 1:8, berarti dia berkurang harusnya 10,3. Ini bukan hitungan pasti, nanti akan ada toleransi dan macam sebagainya, cuman teorinya seperti ini. 10,3. Hasilnya sama dengan berapa? Nah, kita hitung pakai kalkulator. Ya, kita tinggal masukkan aja angkanya. 8,71 dB kita kurangi dengan 10,3 dB. Hasilnya minus 1,59. Minus 1,59 satuannya dB. M. Seperti ini. Minus 1,59 dB. Ini angka yang kita dapat. Let's go, kita praktekkan sekarang ya. Sekarang kita praktekkan ini ya. 8,71, sekitaran segitu 8,71. Ini kita masukkan ke splitter 1:8 Pak ya. Untuk code-nya, masuknya, inputnya biasanya dia ditandai 201 ya di boxnya. Jadi ada nomor 1, 2, 3 sampai 8. Aslinya slotnya ada 9. Satunya untuk input di 201 inputnya. Kita masukkan ke inputnya 201. Kemudian kita akan coba cek di semua port ini hasilnya harusnya sama. Karena splitter rasio ini membagi redaman secara merata ya. Kita coba cek di salah satu portnya kita dapat redaman berapa. Ini di splitter rasionya dan kita coba cek di OPM dia mengeluarkan redaman minus 1,18 dB. Dia jauh lebih bagus ya di sini ya. Kurang lebih seperti itu karena akan ada banyak batas toleransinya ya. Kabel yang kita pakai, kualitas dan macam sebagainya. Cuman perhitungannya teman-teman bisa lihat minus 1,59 ini di minus 1, sekian lah. Ada toleransinya ya teman-teman. Cara perhitungannya seperti itu, oke? Dan semua port hasilnya harusnya sama seperti ini karena splitter rasio ini dia membagi secara merata. Saya akan coba masukkan ke port nomor 2-nya. Teman-teman bisa lihat saya pindahkan ke slot nomor 2-nya. Hasilnya juga sama di minus 1,877, 1,80. Ya dia miss sedikit lah. Itu tidak masalah. Pokoknya di sekitar minus 1 lah ya, karena dia membaginya secara merata dan semua slot redamannya sama ya Pak ya. Itu karakteristik dari splitter rasio. Biasanya di spec boxnya itu ada, dia akan mengalami losses redaman berapa begitu. Cuman di splitter yang ini dia nggak ada. Ratstoy splitternya. Cuman karena dia 1,8, normalnya di 10,3. Tabelnya ini.
Oke, sudah bisa menghitungnya ya, silahkan dicatat dulu. Next kita akan masuk ke splitter rasio spesial. Kalau splitter rasio tadi dia membagi redaman secara merata, jika splitter rasio spesial dia membagi redaman berdasarkan presentasenya. Semua bentuk splitter rasio spesial itu masuknya 1, keluarnya 2. Semua bentuknya seperti ini. Tetapi dia ada presentasenya. Presentasenya terlalu banyak untuk kita hafal, tabelnya sebagai berikut. Jadi ada 1:99, 2:98, pokoknya kalau dijumlah jadi 100% aja. Jadi misalkan di sini 100%, di sini ada redaman 20%, 20%. Di sini 80%. Ini namanya splitter rasio spesial 20:80. Untuk tabelnya sebagai berikut. Itu terlalu banyak untuk kita hafalkan sebenarnya. Walaupun sebenarnya nanti di splitter rasio ini akan ada kalkulator rasio dan macam sebagainya. Tetapi kalau Anda tidak tahu proses cara mendapatkan redamannya, itu akan sangat berpengaruh sekali ketika Anda di lapangan untuk memperbaiki redamannya itu susah begitu. Jadi Anda nggak bisa menentukan actionnya seperti apa, karena Anda terbiasa instan dapat secara instan begitu. Kalau misalkan kita tahu cara menghitungnya, itu jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Di sini saya contohkan, misalkan ada splitter rasio itu bunyinya begini. Seperti biasa ya, splitter rasio masuknya 1, keluarnya 2. Semua splitter rasio kayak gini. Splitter rasio spesial, splitter rasio spesial bentuknya selalu masuknya 1, keluarnya 2. Kita contohkan, ada splitter rasio spesial di sini saya punya, bentuknya seperti ini. Splitter rasio spesial. Ada banyak nih variasinya. Ini ada 20:80, ada 6:94 ya. Ini salah 2-nya. Ini ada banyak juga masih di sana. Cuman di sini saya contohkan, ini misalkan 20:80 ya. Jadi ada splitter rasio spesial bunyinya begini. 20:80. Berarti kalau misalkan di sini 100%, masuknya 100%, maka 20% di atas ini kita sebut redaman kecil karena presentasenya jauh lebih kecil, 20%. Ada redaman besarnya. Redaman besarnya itu 80%. 20 tambah 80, 100. Seperti itu. Nah, masing-masing presentase ini dia memiliki titik losses yang berbeda atau nilai loss yang berbeda teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di tabel rasio 20/80 itu, yang 20% dia akan loss sebesar minus 7,19. Jadi redamannya akan berkurang 7,19 dB ya Pak ya. Dan yang di bagian 80% dia akan loss di minus 1,17. Dia akan loss, dikurangi, dia akan berkurang 1,17 dBm kecil seperti ini. Oke, di sini saya akan contohkan ya. Kita akan coba hitung ya. Misalkan begini ya, kita akan coba nih split rasio untuk membuktikan perhitungannya. Misalkan tadi OLT-nya. OLT-nya tadi kan redamannya yang kita dapat di OTDR melalui SFP-nya. Misalkan kita punya redaman 8,71 dB. Oke ya. Kita akan splitter rasio spesial, dia akan keluar 2. 8,71 dB, kita akan splitter rasio spesial dengan splitter rasio 20/80 ya. Di redaman kecilnya, di sini redaman kecilnya di 20%-nya dia akan berkurang minus 7,19. Kita hitung saja melalui kalkulator. Dia minus 7,19. Berarti tersisa redaman sebesar plus 1,52. Jadi ini redamannya 1,52 dB plus ya. Yang bawah 80% dia mengalami minus 1,17 ya, sesuai tabel yang ini. Jadi 8,71 dB minus 1,17, hasilnya plus 7,54 plus 7,54. Oke, dB ya.
satuannya. Oke, ini dia hasilnya. Mari kita buktikan perhitungan ini. Sekali lagi, dia tidak akan tepat di angka ini. Masih banyak toleransi alat, toleransi hardware yang belum kita masukkan. Panjang kabel itu pun juga sebenarnya ada mengalami loss, cuma sistemnya seperti ini. Sekali lagi ya, jadi perhitungannya kurang lebih dia di plus 1,52, kemudian yang rasio yang 80% dia di 7,54. Mari kita buktikan. Oke Pak, kita buktikan, kita akan buka splitter rasio 20 banding 80%. Teman-teman bisa lihat ini 20 banding 80%. Tak buka dulu. Jadi sesuai konsep tadi, masuknya 1, keluarnya 2 dengan presentase yang berbeda. Teman-teman bisa lihat, mungkin bisa dilihat toh. Ini masuknya 1, masuknya 1 nih. Ini masuknya, ini keluarnya 2. Ditandai dengan warna yang berbeda-beda. Biasanya inputnya dia warnanya putih kabel ya. Kemudian redaman kecilnya, kalau di splitter merek ini dia ada presentasenya tuh. Kalau redaman kecil dia biasanya di warna biru. Ini ada tulisannya 20% begitu. Oke, kemudian yang presentase redaman besarnya dia di 80%. Warnanya merah kabelnya. Hampir semua merek menggunakan SOP seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan coba tancapkan input dari SFP. Teman-teman bisa lihat. Ini saya inputkan ke SFP untuk inputnya, splitter rasionya. Kemudian kita coba cek redaman kecilnya dulu. Redaman kecilnya yang di kabel warna biru. Ini adalah redaman 20%-nya. Harusnya dia di 1,52. Ini kita coba di redaman kecilnya dulu. Dia mendapatkan hasil di kabel warna biru ya, redaman kecil 20%-nya. Harusnya dia dapat di 1,52 Pak. Cuman di sini jauh lebih bagus di 2,13 dB, 2,10 dB. Dia jauh lebih bagus ya. Cuman sekitarannya nggak akan jauh-jauh dari 1,52 lah ya, minus 0,5 dB lah ya, jauh lebih baik 0,5 dB. Kalau kita coba di redaman yang kedua, redaman yang 80% kabel warna merah, kita coba lihat ini di 7,71, 7,65, 7,68, artinya dia masih di 7 dB, sama sesuai perhitungan kita. Jadi seperti itu cara menghitung splitter rasio dan juga splitter rasio spesial. Sebenarnya yang akan seru adalah bagaimana cara mendapatkan redaman ODP yang ideal, bagaimana cara supaya satu SFP sebesar 8 dB ini bisa dipakai ke 128 klien. Itu yang akan seru dan tidak akan saya bahas di video ini Pak. Tentunya akan sangat panjang sekali. Nanti kita akan praktekkan. Mungkin nanti ada di konten premium. Dan kalau misalkan teman-teman mau belajar jauh lebih detail lagi tentang ini, nanti akan ada di kelas.wifipedia.id. Tentu saja itu tidak gratis karena itu ilmu yang akan sangat rumit untuk kita pelajari. Tapi jenengan bisa pahami konsep ini dulu, nanti kita baru akan melangkah ke step itu. Mungkin di video ini sekian dari saya. Kita akan lanjutkan di video yang berikutnya tentang konfigurasi dan juga prakteknya di lapangan seperti apa. Saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe kalau misalkan jenengan suka dengan video ini dan ingin membantu saya mengedukasi tentang hal-hal yang seperti ini. Jangan lupa berikan super thanks yang ada di bawah ini karena saya ingin mendevelop kelas.wifipedia.id. Itu perlu dana Pak. By the way, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.